Baik, kita mulai terkait dengan cara pakai AI untuk menentukan judul skripsi. Nah, ini saya akan paparkan bagaimana AI ini atau kecerdasan buatan dapat membantu dalam judul penelitian yang relevan dan tepat. Nah, kita masuk dulu kenapa sulit menentukan judul. Tentu yang pertama ide tidak spesifik. Artinya bahwa ide yang kita dapatkan itu sulit untuk menemukan topik yang jelas dan terarah untuk diteliti lebih lanjut. Yang kedua, judul terlalu luas. Artinya, ketika kita melihat konteks penelitian ini terlalu umum dan sulit dikembangkan secara mendalam. Lalu yang ketiga kurang relevan, artinya topik tidak sesuai dengan perkembangan terbaru atau kebutuhan akademik. Nah, disinilah mahasiswa sering mengalami kebuntuan saat harus memilih judul yang tepat untuk penelitian skripsi mereka. Nah, bagaimana AI bisa membantu? Tentu yang pertama bisa menghasilkan ide awal, artinya menciptakan banyak alternatif dalam waktu singkat. Kedua adalah jelas fokus, menyempurnakan ide umum menjadi lebih spesifik dan terarah. Lalu yang ketiga, sesuai dengan akademik, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebaruan penelitian terkini. Nah, lalu fungsi utama AI dalam menentukan judul itu sebagai brainstorming ide, artinya menghasilkan banyak alternatif topik dalam waktu singkat dengan berbagai variasi pendekatan. Lalu yang kedua bisa sebagai refinement, artinya mengubah ide umum menjadi lebih spesifik, terarah, dan memiliki fokus penelitian yang jelas. Nah, yang ketiga penyesuaian akademik, artinya membantu menyusun judul yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan standar akademik, serta eksplorasi kebaruan mengarahkan pada topik yang belum banyak diteliti dan memiliki nilai tambah untuk kontribusi ilmu pengetahuan. Lalu, nah kita bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga AI ini bisa menjadi salah satu alat yang kita gunakan untuk menemukan judul yang tepat. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan bidang dan minat. Jadi sebelum menggunakan AI, tentu kita harus menemukan terlebih dahulu bidang kajian apa yang diteliti. Yang pertama, kita harus paham terkait dengan program studi. Kedua, keahlian kita apa. Yang ketiga minat. Minatnya kita pada hal apa. Nah, ini menjadi hal penting untuk penyusunan dalam menentukan judul ketika kita masuk kepada penelitian menggunakan AI. Contoh misalnya bidang tafsir, topik awal, eh, tafsir, topiknya growth mindset dalam Al-Quran salah satu contohnya. Nah, langkah kedua, memberikan prompt yang tepat. Nah, jadi ini ada beberapa prompt yang bisa digunakan untuk AI sehingga semakin jelas dan spesifik prompt, semakin baik hasil yang diperoleh. Misalnya, bukakan 10 judul skripsi tentang tafsir tematik terkait motivasi dalam Al-Quran. Atau buatkan judul skripsi ekonomi Islam yang berkaitan dengan digital marketing dan UMKM. Atau refine judul berikut agar lebih ilmiah dan spesifik. Peran Al-Quran dalam kehidupan modern. Ini artinya ketika kita memiliki judul, tetapi judulnya ini merasa belum yakin atau belum spesifik atau belum tepat, kita refine. Artinya mencari lagi supaya lebih sesuai dengan standar akademik. Nah, langkah ketiga dan keempat, menyaring dan memperbaiki judul. Artinya, ketika hasil AI itu setelah disajikan, kita pilih 2 sampai 3 judul yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda. Maka harus ada penyaringnya atau sprint standarnya. Yang pertama, kelayakan pengumpulan data, ketersediaan referensi dan literatur, ketiga, kemampuan peneliti dan minat serta passion pribadi. Sedangkan yang keempat,
kita memperbaiki judul. Artinya gunakan AI untuk meningkatkan kualitas judul dengan prompt spesifik. Misalnya, perbaiki judul ini agar lebih akademik dan layak skripsi. Buatkan versi yang lebih spesifik dan menunjukkan variabel penelitian. Atau tunjukkan variabel dan lokalisasi penelitian. Nah, itu cara untuk memperbaiki judul menggunakan AI. Nah, langkah kelima, validasi dengan dosen. Jadi setelah kita menemukan judul, lalu kita menimbang bahwasannya ini reliable, artinya bisa dilaksanakan, layak, dan ini memiliki kesesuaian dengan kemampuan kita, bahkan dengan minat kita, maka hasil AI ini perlu disempurnakan. Artinya perlu adanya penyesuaian dengan akademik dan konsultasi. Artinya bisa konsultasi dengan pembimbing ataupun mentor bahkan teman terkait dengan judul yang kita angkat. Karena penting, AI itu hanya alat bantu, bukan pengganti berpikir kritis. Judul harus tetap dikonsultasikan dan disesuaikan dengan kebijakan kampus. Nah, kalau kita lihat langkah praktis terkait dengan penggunaan AI, yang pertama input awal ke AI. Misalnya buatkan judul skripsi tentang pengaruh media sosial terhadap religiusitas mahasiswa. Nah, nanti output dari AI itu pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat religiusitas mahasiswa, analisis dampak konten digital terhadap perilaku keagamaan generasi Z, peran media sosial, dan seterusnya. Nah, kita tinggal pilih mana yang kira-kira sesuai dengan penelitian akademik, lalu reliable ketika kita akan melakukan itu. Jadi, anggaplah yang paling sesuai itu adalah yang pertama, pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat religiusitas mahasiswa di Kota Bandung. Nah, ini tidak lepas dari proses pemasukan atau penambahan dari ide-ide kita terkait dengan hasil dari AI. Kenapa? Karena refinement dengan prompt, artinya penyesuaian variabel dengan lokasi penelitian atau tahun dan sebagainya. Nah, hal-hal yang harus dihindari adalah tips pentingnya gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir kritis. Hindari judul yang terlalu umum dan terlalu luas. Pastikan ada unsur variabel, subjek, dan lokasi. Fokus pada kebaruan dan relevansi dengan perkembangan terkini. Lalu kesalahan yang harus dihindari, mengambil judul dari AI tanpa memahami isi dan konteksnya, tidak mengecek ketersediaan data referensi, dan judul terlalu panjang dan tidak fokus pada satu aspek, serta tidak berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Artinya, pada pembahasan ini, penggunaan AI itu sangat efektif dalam percepatan digital teknologi hari ini. Nah, dengan adanya AI ini sebenarnya mempercepat pencarian ide, meningkatkan kualitas judul, dan menyesuaikan dengan kebutuhan akademik. Namun, keberhasilan tetap ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam memahami topik, mengembangkan ide, dan melakukan penelitian secara mandiri.